Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang ayat-ayat tentang evaluasi pendidikan. Nama saya Vivian Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan terkait Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 menurut tafsir Ibnu Katsir. Nah, pada ayat yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Maksudnya, semua hal yang tersebut itu adalah contoh atau bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Barang siapa bersabar ketika ia ditimpa ujian, maka Allah akan memberikan pahala baginya. Dan barang siapa yang berputus asa karenanya, maka dia akan menimpakan siksa terhadapnya. Oleh karena itu, selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Setelah itu, Allah menjelaskan lagi tentang orang-orang yang sabar yang dipujinya dengan firman-Nya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, artinya orang-orang tersebut, orang-orang yang ditimpa masalah tersebut menghibur diri dengan ucapan tersebut, dengan ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mengetahui bahwa diri mereka adalah milik Allah Ta'ala. Ia memperlakukan hambanya sesuai dengan kehendaknya. Dan hal itu menjadikan orang-orang yang ditimpa musibah mengakui dirinya hanyalah seorang hamba di hadapan Tuhannya, dan mereka akan kembali kepadanya kelak di akhirat. Kemudian menurut ulama Quraisy Shihab dalam tafsir Misbah, bahwa ujian yang diberikan Allah itu hakikatnya sangat sedikit dibandingkan dengan imbalan atau ganjaran yang akan diterimanya kelak. Kemudian dibandingkan dengan potensi yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia, ujian akan terasa sedikit bila kita bisa memikulnya dengan menggunakan potensi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Dia pasti akan menguji hamba-hambanya agar terlihat jelas siapa yang jujur hatinya dan siapa yang dusta, siapa yang sabar dan siapa yang suka berkeluh kesah. Allah menghendaki untuk memisahkan siapa orang yang baik dan siapa orang yang buruk. Nah, inilah tujuan dari ujian atau evaluasi,
bukan untuk menyingkirkan keimanan yang ada pada orang mukmin, dan bukan untuk mengeluarkan mereka dari agama, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka. Begitu juga jika evaluasi dihubungkan dengan kegiatan pendidikan. Hal tersebut memiliki kedudukan yang amat strategis, bukan untuk membedakan mana yang pintar dan mana yang bodoh, tetapi hasilnya dapat digunakan sebagai input untuk melakukan perbaikan kegiatan. Mana yang perlu dikembangkan dan mana yang sudah memiliki kemampuan guna untuk bisa dikembangkan sehingga lebih baik dari yang sebelumnya. Selanjutnya, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Shadaqallahul azim. Artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, istifham atau kata tanya menunjukkan makna sanggahan. Makna yang dimaksud ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menguji hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan kadar iman masing-masing. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 3 menjelaskan, yaitu orang-orang yang benar dalam pengakuan imannya, juga orang-orang yang dusta dalam pengakuan imannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang telah terjadi di masa lalu, mengetahui apa yang akan terjadi, mengetahui pula apa yang tidak akan terjadi, dan apa akibatnya seandainya hal itu terjadi. Hal ini merupakan sesuatu yang telah disepakati di kalangan semua imam ahli sunnah wal jamaah. Abi Quraisyihab berpendapat, ayat tersebut menggunakan bentuk pasif yuftanun, pelakunya tidak disebut. Atas dasar itu pula ulama berbeda pendapat tentang maksudnya. Ada yang memahaminya dalam arti siksaan. Ada pula yang memahaminya kata yuftanun dalam arti diuji dengan aneka ujian, seperti kewajiban keagamaan atau kondisi positif dan negatif. Pendapat ini dikuatkan oleh lanjutan ayat yang menegaskan bahwa Allah pun telah menguji generasi-generasi yang lalu. Ayat di atas tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai seorang umat Islam harus kuat dan berpegang teguh dengan iman kita, karena kita semua pasti diuji dengan cara yang Allah berikan, berbeda-beda tentunya. Kita sebagai umat Islam harus yakin bahwa Allah tidak mungkin memberikan ujian tanpa hadiah setelahnya dan tanpa menaikkan derajat umatnya. Sama seperti di dalam pendidikan, seorang guru melakukan kegiatan evaluasi belajar pada siswa agar siswa tersebut naik ke tingkat yang lebih tinggi. Evaluasi pada dasarnya adalah memberikan pertimbangan atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Manusia itu memiliki kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan tertentu, sehingga perlu diperbaiki baik oleh dirinya sendiri maupun oleh pihak lain. Namun manusia itu juga memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, sehingga kemampuan tersebut perlu dikembangkan dan manusia mempunyai kemampuan untuk mencapai posisi tertentu, sehingga perlu dibina kemampuannya untuk mencapai posisi tersebut. Dengan mengingat hal-hal tersebut, maka evaluasi amatlah diperlukan, apalagi dalam proses pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat manusia mengandung pengertian
bahwa manusia senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, yang apabila hal ini disadari oleh manusia berarti ia akan hati-hati dalam bertingkah laku. Yang terakhir yaitu Quran Surat An-Naml ayat 27. Nabi Sulaiman pernah mengevaluasi kejujuran seekor burung Hudhud yang memberikan informasi kepadanya tentang adanya kerajaan yang diperintahkan oleh seorang wanita cantik yang dikisahkan dalam ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadibin, yang artinya, berkata Sulaiman, akan kami lihat atau evaluasi apa kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang pendapat Sulaiman kepada Hudhud di saat ia telah menyampaikan kabar tentang Sabak dan kerajaannya. Dalam tafsir Kemenak juga dijelaskan bahwa ketika Nabi Sulaiman mendengar keterangan burung Hudhud yang jelas dan meyakinkan itu, maka Nabi Sulaiman menangguhkan hukuman yang telah diancamkan kepada burung itu. Tuhan memberikan contoh sistem evaluasi seperti difirmankan dalam kitab sucinya atau Al-Quran, yang sasarannya adalah untuk mengetahui dan menilai mana kadar iman, takwa, ketahanan mental, dan ketangguhan hati, serta kesediaan menerima ajakan Tuhan untuk mentaati dan mematuhi segala perintah dan larangannya. Kemudian setelah dinilai, maka Tuhan menetapkan kriteria-kriteria derajat kemuliaan hambanya. Tujuan evaluasi pendidikan secara umum. Tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan ada dua, yaitu yang pertama untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Akhir kata dari saya dan kelompok saya, apabila ada kata yang kurang atau salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.